Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. bersama Pak Sinten nggih ngapunten niki. Nah, jeneng kula niku Sastro Miharjo Nggih, dengan alamat RT 4 RW 1 Desa Widarapayung Kecamatan Binangun, Binangun, Kabupaten Cilacap, Cilacap, Jawa Tengah nggih, Pak Jawa nggih. Tengah. Ngapunten, Pak, ini Nggih. banyak warga ini berkumpul di wilayah pesisir ya, pantai laut selatan ini di Desa Widarapayung Wetan. Saya lihat banyak berkerumun dan saya lihat ada dua ekskavator, bahasa Jawanya beko. Ini dua Nggih. warna hijau sama kuning saya lihat di lokasi pesisir pantai ini. Saya mohon minta penjelasannya, Pak. Ini ada seperti apa dan dengan berkumpulnya warga ini ada kegiatan apa gitu loh, Pak. Oh ya, makasih. Berkaitan berkumpulnya warga, tentunya itu juga karena timbul suatu masalah yang belum bisa diselesaikan. Yang pertama dengan berkaitan dengan adanya rencana di lingkungan pesisir itu akan dibuat tambak udang. Sementara masyarakat masih mempertahankan. Setelah perjalanan lama itu sampai ada negosiasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya sampai detik ini belum ada suatu kejelasan nasib daripada masyarakat itu sendiri. Padahal saya sebagai orang tua berpesan kepada anak-anak kita, generasi kita, khususnya di Desa Widarapayung, berpikir dan kita mempunyai pemikiran bukan hanya untuk saya, tapi untuk semuanya. Pertama, ini memang tanah tanah milik negara yang hak guna pakainya diserahkan kepada TNI AD untuk tanah pertahanan. Saya tahu. Nah, berkaitan hal-hal yang lain, karena di sini saya tahu pernah dididik dan disosialisasikan di Kabupaten Cilacap pada setelah adanya tsunami di wilayah sini. 4 hari 4 malam di Kabupaten Cilacap. Pada waktu itu yang arah dan tujuannya untuk mengantisipasi dan untuk meminimalisir berkaitan korban yang pada akhirnya di sini harus dihijaukan. Karena pada waktu tsunami betul-betul pohon dan kayu yang ada di sini itu banyak menolong warga masyarakat yang ada di sekitar pantai. Itu yang pertama. Dan selanjutnya berkaitan adanya tambak udang, saya merasa terpanggil berkaitan hal seperti ini. Satu yang menjadi permasalahan kami, kok sampai ini dibuat, karena ini juga penghijauan, membuat hutan pantai ini juga program dari pemerintah juga. Biaya juga dulu dibiayai oleh negara. Nah, setelah jadi seperti ini dibuat sebagai eh, lahan tambak udang. Di situ dalam perjalanan yang sudah lama, sosialis ini sudah lama lah boleh dikata prosesnya di Widarapayung itu lama. Hampir mendekati 7 bulan atau berapa ya Mas? Iya, kurang lebih Perjalanannya. Nah, ini tidak ada titik temu berkaitan masalah ini. Yang pertama berkaitan pengelola yang memanfaatkan tanah ini sama sekali tidak mendapat suatu ganti rugi. Hanya dikasih tali asih yang perhitungannya hanya 12 juta 1 hektarnya. Tapi itu juga nggak tahu cara pengukurannya dan sebagainya nggak tahu. Nah, yang saya tahu saudara saya hanya dapat 502.000 satu bidang. Itu yang pertama. Jadi saya juga merasa prihatin berkaitan dengan masalah ini. Padahal saya juga sedikit sedikit tahu dan sebagainya berkaitan dengan kerusakan alam yang di sini. Apalagi apabila kita mendengar adanya peraturan daerah salinan dari undang-undang negara, berarti di daerah itu sebagai perda atau peraturan daerah. Untuk Desa Widarapayung Wetan itu tidak sama dengan Desa Sidaurip. Widarapayung masuk sebagai wilayah wisata garis miring utawane wisata
alam. Kalau sudah masuk kategori itu dalam undang-undang dan peraturannya, tentunya harus dipelihara dan dijaga. Karena itulah adalah format hukum seharusnya. Tapi di sini tetap akan dijadikan tambak. Yang perlu saya pikirkan, satu, kerugian masyarakat saya tidak sampaikan seperti apa penderitaan masyarakat di sini yang mengandalkan pencari hariannya, membiayai anak, membesarkan anak hanya deres dan sebagainya. Nanti habis deres itu sudah berhenti, nanti dia itu akan mencari nafkah di mana, kan nggak gampang untuk mencari beralih usaha itu juga seperti itu. Dan selanjutnya berkaitan alam yang sudah baik seperti ini, karena ini menurut saya sudah baik, alam alam seperti ini sudah baik. Kalau ini ditebang habis di sekitar kita, lingkungan kita, untuk mengembalikan situasi yang seperti ini nggak cukup 5 tahun, 10 tahun bisa seperti ini lagi loh Pak. Itu. Padahal rindang dan hijaunya lingkungan ini mendukung kesehatan manusia, juga makhluk-makhluk lain itu nikmati. Di bidang kesehatan, adanya rindangnya seperti ini tentu itu menghasilkan oksigen yang baik, yang kita hirup sepanjang kita hidup. Bukan saya saja, tapi mungkin semua makhluk menghirup udara, oksigen yang dibawa ini sudah oksigen yang baik. Itu di segi kesehatan. Nah, coba kalau tanaman ini yang di tepi pantai di sana pasti nggak akan subur, nggak akan berbuah karena kena angin laut. Jadi itulah yang menjadi pemikiran saya supaya kelestarian alam itu walaupun tanah negara juga mempunyai tujuan yang sama tentunya dengan saya. Apalagi tadi malam saya dengar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris pada penobatan Raja Inggris itu ada kerjasama di bidang lingkungan hidup. Itu bukan hal yang sepele bagi saya sendiri, tapi inilah untuk kebutuhan dunia juga seperti itu. Kalau negara tidak ada lingkungan hidup dan sebagainya, nah tentunya negaranya pasti kurang sehat. Ini menumbuhkan hasil yang luar biasa bagi saya sendiri. Nah, berkaitan hal-hal yang seperti ini, saya mohon rasa bijak dan rasa hormat sekali. Tentunya saya sebagai orang kecil tidak bisa memaksakan. Diibarat seperti nyanyiannya Farel Prayoga, seperti itu saya masuk dalam benak saya. Walaupun bagaimanapun tangisnya saya sebagai orang kecil, benarnya apapun, ya mesti kalah. Tapi ya saya berharap jangan seperti itulah. Ini juga masyarakat dan kita sebagai warga negara yang mendukung kepada negara dan sebagainya, taat dengan negara dan sebagainya. Yang saya harapkan seperti itu. Maka dari dulu-dulu apabila ada sosialisasi, di sini masyarakat itu ditakut-takuti. Menurut saya itu ditakut-takuti. Dalam arti dalam musyawarah atau sosialisasi dan lain sebagainya itu dipenuhi dari baju-baju loreng. Masyarakat itu merasa takut pada waktu itu. Padahal Widara Payung Wetan itu tipenya itu bukan penjahat, bukan teroris dan lain sebagainya. Seandainya di situ kumpul menyampaikan aspirasi dan lain sebagainya, saya kira itu tidak salah, Pak. Tidak terlalu salah berkaitan masalah ini. Jadi jangan ditakut-takuti berkaitan masalah mayoritas itu baju loreng dan lain sebagainya. Jadi kelihatannya sama-sama ya berpikirlah, padahal kumpul di balai desa kita sendiri pada waktu itu. Balai desa yang bangun masyarakat, yang punya masyarakat, tempatnya di balai desa kita. Nah, kita juga tetap nggak boleh masuk. Itu yang menjadi banyak pertanyaan, dan saya juga berharap kepada bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita yang sekarang mendapat amanat dari masyarakat, supaya membina dan memakmurkan masyarakat
dan menjaga kelestarian kemerdekaan negara Republik Indonesia, ya tolonglah dipertimbangkan dan dipikirkan kembali. Itulah kalimat dan kata-kata kita sebagai orang pinggiran dan orang kecil. Yang menakutkan itu tsunami, siapa yang bertanggung jawab? Karena itu murkanya alam, mungkin tidak ada yang bertanggung jawab. Tapi siapa yang menerima dampak yang paling langsung, ya seperti saya orang pesisir ini. Itu tidak bisa dimungkiri untuk wilayah Indonesia, apalagi dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Lombok dan sebagainya ke sana, di pantai selatan itu ancaman yang paling mengerikan itu adalah gelombang tsunami. Itu yang menjadi saya untuk kita sampaikan kepada anak cucu kita ke depan supaya ingat hal itu. Sejarah sudah menunjukkan berapa kali terjadi tsunami kalau kita melihat dan membuka buku-buku itu. Jadi saya terpanggil hanya berkaitan ini. Saya sebagai orang yang sudah boleh dikata sudah lansia tua, jadi memang saya menyupport kepada anak dan cucu kami supaya marilah kita jaga lingkungan kita. Kita menjaga lingkungan kita dengan baik seperti kita menguatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah, Pak. Saya tidak bisa bicara banyak. Kalau sudah menyentuh hal tersebut, sangat-sangat menyakitkan kalau ini diteruskan, Pak. Terima kasih. Ya mungkin ada yang disampaikan baik ke pejabat atau ke instansi atau institusi, mungkin bisa disampaikan mungkin ke siapa saja jenengan mungkin meminta bantuan Ya, apa yang jenengan inginkan gitu Pak. Terima kasih Pak. Saya kan hidup di desa. Di desa itu ada pemerintah desa, yaitu perangkat desa. Notabene perangkat desa adalah wakil kita yang terdekat dengan saya. Mohon perangkat desa tahu apa yang menjadi permasalahan warganya. Itu pertama. Dari tingkatan kecamatan sampai tingkat kabupaten, tingkat DPRD sampai tingkat DPR RI. Supaya tahu, mengertilah keluh kesah sengsaranya rakyat berkaitan masalah ini, harus tahu. Dan apabila kita sedang terjadi seperti ini, saya mohon orang-orang tersebut harus hadir di tengah-tengah kita agar kita tidak terjerumus hal-hal yang tidak benar. Kita butuh tuntunan, kita butuh bimbingan, dan kita butuh dorongan. Betul Pak, saya yakin dan percaya kepada wakil-wakil kita baik yang melalui SKPD pemerintahan. Saya tahu pemerintahan itu betul, sumpah dan jabatannya itu saya sedikit mungkin dia tahu. Apalagi yang menjadi dewan, menjadi apa, saya tahu. Maka di sini tempatnya dan mumpung banyak teman di sini saya sampaikan. Saya sendiri atas nama Sastro Miharjo dan sebagainya, hanya sekali kita ketemu dengan Pak Minto dari anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Saya berniat mempunyai rasa yang paling dalam, bertekad. Apabila besok Pak Mintonya mencalonkan lagi sebagai dewan, pasti saya akan pilih. Karena satu-satunya orang yang pertama datang di Desa Widara Payung Wetan yang bisa memberi pencerahan kepada kita, Pak. Itu harapan saya. Jadi semuanya itu mohonlah dipertimbangkan. Dipertimbangkan inilah. Kita itu masyarakat Indonesia, berarti masyarakat bapak-bapak semua. Saya merasa harus diwakili oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu kita yang sekarang menduduki kepercayaan untuk mengelola negara ini. Kalau kita tidak mendapat perlindungan, itu akan seperti apa negara ini? Negara yang baik, saya dengar di Indonesia ini sebagai negara yang arif dan bijaksana dan sebagainya. Bahkan saya pernah merantau di Malaysia. Malaysia juga menyanjung Indonesia, belajar dari segala sesuatu kepada Indonesia. Tapi Indonesia sekarang sudah kalah daripada Malaysia.
itulah yang perlu menjadi perhatian bapak-bapak kita dan ibu-ibu kita, baik dari jajaran pemerintahan maupun legislatif yang atau DPR yang akan memperjuangkan jangan sampai mengkhianati masyarakat kecil, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sastro atas penjelasannya. Ya, demikian tadi penjelasan dari perwakilan warga Desa Witara Payung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Terima kasih.